Salam, selamat pagi. Di sini saya akan menyampaikan PPT yang tentang yaitu pacaran. Di sini kita dapat melihat yaitu pengertian pacaran. Nah, pacaran adalah proses perkenalan antara dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin untuk saling menjalani karakter dan berkepribadian sebagai persiapan dalam rangka tahap rencana kecocokan menuju kehidupan kekeluargaan. Masa pacaran adalah rentang waktu dalam proses saling mengenai, memahami, dan mengetahui pilihan teman hidup. Dan kita juga dapat melihat mengapa jatuh cinta. Rasa tertarik kepada lawan jenis merupakan bagian dalam proses pertumbuhan remaja, menunjukkan kedewasaan setiap orang akan atau pernah mengalaminya. Rasa tertarik itu sendiri bahkan diberikan oleh Allah sendiri. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan agar saling tertarik. Dengan demikian mereka saling membantu memperkembangkan satu sama lain. Rasa tertarik atas lawan jenis itu perlu kita atasi dan kita kendalikan secara bertanggung jawab. Itulah sebabnya kita mengenal adanya tahap-tahap ketertarikan terhadap lawan jenis. Slide yang ketiga, tahap-tahap tertarik pada lawan jenis. Masa-masa kanak-kanak, bergaulan tanpa malu dengan siapapun. Masa remaja mulai tertarik secara khusus kepada lawan jenis sampai pacaran. Di sini kita dapat melihat yaitu masa kanak-kanakan, masa remaja juga ada, dan di sini masa dewasa. Ketertarikan pada lawan jenis dan pacaran diarahkan menunjukkan cita-cita untuk hidup kekeluarga. Berpacaran tentu saja merupakan hak setiap orang muda, tetapi setiap orang perlu secara bijaksana menentukan kapan ia akan mulai pacaran. Karena pacaran yang salah dan tidak bertanggungjawaban dapat mendatangkan bencana yang merugikan, tidak hanya bagi diri kita sendiri atau sang pacar, tetapi juga bagi keluarga bahkan masyarakat. Bisa berdampak juga pada masyarakat dalam pacaran, apalagi berdampak pada diri kita sendiri. Nah, masa pacaran bertujuan untuk saling mengenal satu sama lain, misalnya mengenali kepribadian seseorang, kebiasaan yang baik dan buruk, latar belakang keluarga, latar pendidikan dan sebagainya. Untuk saling mengenal satu sama lain. Dan tujuan pacaran untuk saling mengenal satu sama lain secara kepribadian. Yang pertama itu sifat, karakter, kebiasaan, latar belakang keluarga, pendidikan, dan lain-lain. Dalam saling memahami akan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saling mengisi atas kekurangan dan saling berbagi atas kelebihan yang kita alami. Proses pengenalan dan pemahaman menjadi dasar untuk membangun keluarga kelak. Di sini juga ada nasihat-nasihat, yaitu nasihat mengenai pacaran. Taati norma agama dan norma masyarakat yang berlaku. Tunjukkan sikap saling menghormati. Pakaian sopan dan hindari tingkah laku yang menimbulkan dorongan seksual. Pilih tempat terbuka untuk berpacaran dan hindari tempat tersembunyi. Hindari tidur di pangkuan pacar saat berdua. Hargai kepercayaan orang tua. Hindari film atau gambar yang tidak senonoh, misalnya atau porno. Tidak dibenarkan berpacaran pulang larut malam, apalagi tidur di tempat pacar. Di sini saya juga menuliskan segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Kita dapat melihat yaitu Lukas 14 ayat yang ke-28 sampai yang ke-34. Kitab suci Lukas 14 ayat ke-28 sampai 35. Pesan kitab suci Lukas 14 ayat ke-28 sampai 35. Kemampuan menyelesaikan pekerjaan harus memiliki persiapan yang cukup, seperti halnya seorang yang mendirikan menara. Ada tuntutan khusus mengikuti Yesus. Ada persiapan, ada kepentingan diri sendiri,
kesediaan untuk mendengarkan, dan lain-lain. Setiap pengikut Yesus diharapkan dapat mewujudkan tuntutan tersebut, termasuk dalam pacaran. Masa pacaran perlu dilalui secara bertanggung-jawaban. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk senantiasa bersatu dengan Allah, agar Allah sendiri membimbing hubungan kita dengan sang pacar. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan penutup untuk PPT dari saya, pesan moral yang harus dibawa untuk dalam hidup kita, tadi bawa pulang untuk kita percaya yang sehat. Terima kasih.